Jadi mau seperti apapun roastingannya dia, ya kita harus istilahnya ndablek gitu loh. Ya udah, itu kan just kidding gitu loh. Hanya bercanda gitu kan. Kenalin, saya berondongnya Dewi Persik ya. Kok kamu bilang berondong aku? Emang aku pernah tahu berondong? Berarti kamu salah. Kalau orang tua ngomong, saya kan orang tua kan. Umur aku udah berapa? 38. Kamu umurnya berapa? 21. Ah, 21. Masih dipegangin lu sama 21. Gak usah ketawa. Kamu gak usah ketawa. Kamu gak usah ngomong sama teman-teman kamu. Kamu ngomong aja di sini. Siap. Saya nggak bercanda. Ya tapi aku nggak bisa nerusin lagi, mas aku udah nggak mood. Gara-gara kamu. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini kita gak ngebahas kasus. Kali ini kita ngebahas ekspresi Dewi Persik yang dimana dia di-roasting, teman-teman. Kan netizen ini selalu merosting di kolom komentar. Kali ini komika yang merosting Dewi Persik, kan ini lucu banget ya. Bahkan Dokter Lita Gading sendiri mengkomentari kelakuan Dewi Persik gak terima dikritik. Ya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah sini. Ketika kalian ngeklik tombol subscribe, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Karena kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Contohnya kelakuan Dewi Persik ini. Nah ini dia tanggapan dari Dokter Lita Gading. Waduh, nggak profesional ya Dewi Persik ini. Nanti kita lihat videonya kayak gimana ya. Dan kita lihat juga komika-komika yang lain nih ngelawak. Guys, kalian tahu berita terbaru dari Dewi Persik? Katanya dia di roasting di komika guys. Nah, lalu setelah di roasting, ada yang tersinggung nih dia dengan mengatakan bahwa dia adalah misalnya berondong. Saya nggak pernah tuh sama berondong katanya gitu. Dan mungkin itu bagian dari prinsipnya Dewi Persik, dia nggak mau disenggol ke arah sana. Oke, saya kasih tahu ya. Ini dari perspektif psikologis. Oke, jadi cara pandang seseorang dalam menilai sesuatu guys. Harusnya sebelum dia menerima job, itu kan bagian dari job kan. Karena dia menurut saya nih, penglihatan saya, dia sebagai panelis di roasting. Kalau nggak salah nih ya, maaf kalau saya salah. Tapi saya lihat dia sebagai bintang tamu untuk seseorang atau sosok yang di roasting oleh para komika. Benar nggak guys? Nah, kalau misalkan dia diundang untuk hal tersebut sebagai bintang tamu yang harus di roasting, kalau memang tidak berkenan, harusnya Anda tolak dari awal. Karena yang namanya roasting itu mengungkap segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keseharian dia, dengan kasus-kasusnya dia, dengan kejadian-kejadian yang pernah dialami dan sebagainya guys. Atau mungkin menjadi atau gimmick-gimmick nih guys di dalam materi komika tersebut gitu loh guys. Nah, jadi harusnya kita udah siap mental kalau misalkan menerima job tersebut guys. Nah, jadi mau seperti apapun roastingannya dia, ya kita harus istilahnya ndablek gitu loh. Ya udah, itu kan just kidding gitu loh. Hanya bercanda gitu kan. Oke? Itu yang pertama. Kedua, kalau misalkan Dewi Persik memang mau menerima job tersebut, harusnya dari awal dikasih tahu dulu nih, gue nggak mau menyinggung masalah ini. Harus bikin konsepnya, ya udah jangan menyinggung masalah itu, gue nggak suka, gitu misalkan. Tapi kebanyakan kalau yang namanya udah bintang tamu diundang, kan pejabat-pejabat juga banyak kan. Harusnya memang sudah menerima segala konsekuensi, kalau menurut saya. Jangan sampai adanya one prestasi nih, walk out lah dari tayangan tersebut atau dari program tersebut, maka itu adalah sebuah konsekuensi bahwa kita tidak profesional loh guys. Hati-hati. Jadi nanti nama kita malah jelek gitu. Ya, lebih baik kalau memang tidak berkenan, nggak usah diterima pekerjaan itu. Banyak kok pekerjaan lain kan. Dewi Persik kan hebat, dia mah nyanyinya keren, bagus, performanya bagus, lalu jobnya juga banyak, lalu dia juga cantik, lalu apalagi tuh banyak banget lah ya, yang semua yang mungkin juga ada sedikit sensasi-sensasi, itu kan gimmick-gimmick kehidupan seorang artis gitu loh. Nah kalau jangan sampai kalau saya ngelihat hanya gimmick atau apa supaya program tersebut up, ya kita juga nggak tahu ya guys seperti apa gitu. Ternyata kan berhasil dengan dibuat seperti itu. Orang pengen tahu nih yang apa sih programnya kan gitu ya guys. Nah gitu. Jadi ya udah, kembali kepada kalian semua yang menilai guys, apakah ini adalah memang settingan, gimmick, atau memang betul-betul real yang menjadi ketersinggungan yang akhirnya Dewi Persik marah. Nah kalau saya sih hanya gimmick sih. Saya tahu lah Dewi Persik itu orangnya profesional. Dan mungkin juga kalau memang itu udah ada hubungannya dengan masalah pribadi, ya bisa juga marah. Tapi kalau itu adalah udah balik lagi deh, sebuah pekerjaan mendingan gak usah diambil kalau kita memang tidak siap dalam segala kritikan. Oke?
Salam Rita Gading. Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah ada pendapat dari kalian? Pendapat lain barangkali? Yuk kita baca dulu komentarnya nih. Dewi Persik gak baper. Toh itu prank. Lihat aja fullnya di YouTube Komik 8. Oh, nanti kita lihat ya. Kita kedatangan diva dangdut Indonesia, Queen of Cover. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dewi Persik. Queen of Cover. Iya. Dewi perusak musik. Kata Dewi Persik. Iya, kata netizen. Kalau aku nggak setuju Mbak DP. Bagus. Kalau menurutku Dewi perusak lirik. Sama aja ya. Sorry. Mbak DP ini sering banget cover lagu, tapi salah. Yang paling terakhir dia nyanyi Nona Ambon pica-pica. Picanya 3 kali teman-teman. Harusnya Mbak, picanya itu 2 kali aja. Enggak hat-trick. hat-trick 3 kali. Dan dia klarifikasi, penyanyi nggak hafal lagu orang lain itu nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa sih? Antum penyanyi senior loh. Oke, aku bakal nyanyi lagu Mbak DP. Demi penguasa bumi dan surga, pica. Oh. Gak boleh protes, aku bukan penyanyi aslinya. Dan Mbak DP juga bilang, cuma masalah seupil, tapi dibahas netizen terus. Upil mana yang dikomentari ratusan ribu netizen? Ini mah bukan upil. Apa? Ini upil-upil. Oh. Sekian dari saya. Hari ini ini pedes banget. Gimana ya perasaannya Dewi Persik lagu dia di roasting bahkan ya tadi dicampur-campurin sama pica-pica. Kita lihat deh komentar netizen tercinta kita. Anjir, bagus banget materinya. Saking bagus ya. Itu Dewi Persik sampai malu. Puas banget ya kalian kan? Saya nggak puas. Ini masih pemulaan ya. Ini lucu sekali. Tapi tenang kakak, di sini tidak ada Nona Ambon. Yang ada Mas Sama. Ya, yang ada Nyong Timur. Sebagai orang Timur saya respect kepada Dewi Persik karena sudah berani menyanyi lagu Timur, walaupun salah-salah. Dan banyak yang hujat dia. Menurut saya tidak perlu dihujat. Karena dia selain salah lirik, dia juga salah pilih pasangan, teman-teman. Santai. Bentar, maaf banget deh saya potong. Ini salah pasangan itu apakah Saipul Jamil ya, karena rentetan kasusnya. Yang suka sama cowok itu parah banget sih. Itu menurut saya kasus yang paling epic ya. Salah pasangan, ngena banget. Lanjut. Dan saya akan bedaku dari lagu-lagunya dia tuh yang kemarin salah tuh. Nona Ambon pica-pica. Itu benarnya. Yang dia nyanyi Nona Ambon pica-pica 3 kali. Harusnya 2 kali. Kalau 3 kali itu sama dengan jumlah pernikahanmu tuh. Oh my god. Sesuaiin Mbak Dewi terjawab juga kan. Dan saya akan jelaskan, tadi bingung kan? Apa itu pica? Pica itu ada 2 arti. Ada pica yang memuji sama pica yang ajak baku hantam. Nah, kau 3 kali kita bingung mau joget apa mau baku pukul ini. Dan lirik selanjutnya, Nona NTT lincah-lincah. Kalau dia yang nyanyi Nona nanti lincah-lincah. NTT itu Nusa Tenggara Timur. Kalau bacanya nanti N-nya dobel, bukan T-nya dobel. Terus lirik selanjutnya, Mace Papua garas tanah. Kalau kau apa? Maca Papua garas tanah. Maca. Kami panggil. Bentar, konsepnya beda. Maca itu di minuman. Macan.
Papua itu mace, bukan maca. Maca itu minuman. Itu pun bukan dari Papua. Oh, bagus, Peter mace. Mace. Udah pintar sekarang. Makanya saya mau kasih saran ke Dewi Persik. Kalau next time kalau nyanyi lagu Timur, kalau salah biar jangan dibully, nikah sama saya. Dijamin aman itu. Karena minggu lalu roasting Sarwenda, saya sudah tawarkan diri sebagai suaminya. Dia tidak mau. Katanya dia, Jer, saya tidak salah lirik, saya cuma salah pilih suami saja. Saja, terima kasih. Kritis. Udah kamu saja yang pegang, aku pakai mic. Maaf. Kita lihat komentar dari netizen tercinta kita nih. Dewa Perusak. Oh, jadi namanya DP disingkat ya, dipanjangin Dewa Perusak. Awalnya namanya sih yang tertulis di sini Bayu Wibowo ya. Dia merosting perkenalan dirinya dengan berondongnya Dewi Persik. Oke. Jujur Bayu Wibowo ini komedinya saya tanggepin dulu ya, soalnya kurang gitu. Entah kenapa kayak kurang aja dari komika sebelumnya yang lucu-lucu. Lebih ke ngata-ngatain sih ini. Makanya saya agak ketawa lihat ekspresinya Dewi Persik ya. Beneran nih, ini bakal menjadi berita yang sangat-sangat hangat guys. Ternyata enggak ya, ternyata kalau setelah kita nonton sampai akhir ini semua cuma prank. Tapi kasihan juga yang kena prank adalah Bayu. Kalau ini sampai benar terjadi, mungkin karir Bayu bakal habis deh, bakal selesai sampai sini. Dan momennya itu pas gitu ya. Bayu ini mengganti apa yang gurunya minta gitu kata-katanya. Kasihan juga Bayu Wibowo. Walaupun prank, tapi pikiran juga perasaan Bayu gara-gara ini mentalnya kena. Kayaknya nggak sampai situ deh. Lebay banget Dewi Persik. Tonton sampai selesai ya mas. Guys, ini tuh prank, lihat sampai akhir, jangan setengah-setengah, jangan salahin Dewi Persik guys. Lain kali jangan ajak Dewi Persik lagi. Tapi emang dari para komika yang kita tonton urusan ini komentar roastingan Bayu yang lebih ke ngata-ngatain ya. Soalnya feel lucunya itu nggak dapet. Kita lihat wajah ekspresi Dewi Persik tadi kayak bete lah ya. Oke. Ternyata setelah kita tonton abis itu semua cuman prank buat ngerjain seseorang. Tapi emang kata-kata terakhir ini agak menyakitkan. Mungkin ini momen yang pas nih buat Dewi Persik. Ayo keselin. Saya undur diri dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.